Shalom saudaraku. Saudara, orang Jepang sudah sejak lama menyukai yang namanya ikan segar. Namun ternyata tidak banyak ikan yang tersedia di perairan yang dekat dengan Jepang. Dan untuk memenuhi kebutuhan populasi masyarakat Jepang, maka kapal-kapal penangkap ikan itu bertambah lebih besar dari sebelumnya. Nah, makin jauh nelayan pergi, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk membawa hasil tangkapan ke daratan. Nah, jika perjalanan pulang membutuhkan waktu beberapa hari, maka ikan tersebut menjadi tidak segar lagi. Nah, untuk mengatasi hal ini, maka mereka memasang freezer di dalam kapal-kapal mereka. Mereka akan tangkap ikan, langsung membekukannya di laut. Nah, dengan freezer, kapal-kapal bisa pergi semakin jauh dan semakin lama. Tapi, orang Jepang bisa merasakan bedanya antara ikan segar dengan ikan beku. Dan mereka tidak suka ikan beku. Harga ikan beku pun menjadi lebih murah. Saudara, untuk mengantisipasi hal tadi, maka mereka mencoba untuk memasang tangki-tangki penyimpan ikan di dalam kapal mereka. Para nelayan akan menangkap ikan dan langsung memasukkannya dalam tangki penyimpan tersebut. Ikan tersebut akan disimpan di dalam tangki itu berdempet-dempetan, supaya efektif, maka mereka tangkap ikan makin banyak sehingga ikannya berdempet-dempetan. Tetapi setelah beberapa lama ikan tersebut saling bertabrakan, maka ikan tersebut menjadi lemas, menjadi berhenti bergerak. Ikan itu tetap hidup. Tetapi karena ikan-ikan tersebut tidak bergerak selama berhari-hari, maka mereka kehilangan rasa segarnya. Dan orang Jepang menghendaki ikan segar, bukan ikan lemas. Lalu bagaimana solusinya orang Jepang membawa ikan dengan rasa segar ke Jepang? Solusi mereka adalah mereka memasukkan seekor hiu kecil ke dalam masing-masing tangki itu. Memang ikan hiu tersebut akan memakan sedikit ikan, sebagian ikan akan termakan oleh hiu tersebut. Tetapi kebanyakan ikan akan bisa sampai ke darat dalam kondisi yang sangat hidup. Ikan-ikan tersebut sangat waspada dan sangat tertantang. Nah, saudara, yang bisa kita pelajari dari sini adalah ternyata orang itu juga demikian, saudara. Orang justru akan berkembang menjadi matang di dalam kondisi lingkungan yang menantang. Saudara, apakah saat ini saudara sedang menghadapi pergumulan kesulitan hidup yang berat? Apakah saat ini saudara sedang dalam kondisi-kondisi yang sulit dalam masa-masa pencobaan? Firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 2, 3 dan 4 mengatakan demikian. Saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Saudara, berbagai cobaan yang datang kepada kita seharusnya kita anggap sebagai sebuah kebahagiaan. Karena itu akan membawa pada sebuah ketekunan, dan ketekunan itu akan menghasilkan sebuah kematangan. Tujuannya jelas, yaitu adalah menjadikan kita menjadi sempurna, menjadi matang, menjadi utuh, lengkap, komplit. Saudara, ketekunan di dalam menghadapi pencobaan akan mengembangkan kematangan karakter yang dibutuhkan di dalam kehidupan Kristen. Saya rindu setiap kita terus tetap semangat berjuang menghadapi pergumulan kita. Dan kita pun bisa menjadi pemenang-pemenang atas semua kesulitan masalah kita. Mari saudara, tetap percaya dan tetap semangat.